Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada hari ini ataupun sore hari ini kita dapat bertemu secara langsung, bertemu kembali, yang mana sebelumnya kita bertemu melalui wasilah-wasilah teknologi. Alhamdulillah, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas seluruh kemudahan ini sehingga kita dapat bertatap muka pada pertemuan kali ini dan beberapa hari berikutnya insyaallah. Ini semua merupakan karunia yang senantiasa kita ingat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat Allah atas segala nikmat-nikmatnya, ini merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Apakah itu rasa syukur kita ungkapkan dengan kepuasan hati, dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu nikmat yang kita dapati, kita yakini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah rasa syukur tersebut kita ungkapkan dengan ucapan-ucapan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah ataupun pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb kamu, maka ucapkanlah. Sehingga kita diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ataupun pujian-pujian yang lainnya yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang terpenting, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan kita, dengan memanfaatkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan untuk menjauhkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang sudah kita dapati, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kita manfaatkan. Kita jadikan sebagai satu pendorong keimanan kita, ketaatan kita, sehingga bertingkat dan naiklah keimanan kita. Demikian juga bertingkat pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan justru menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya jika demikian artinya membuat kita jauh dari Allah, maka sungguh perbuatan tersebut menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, jika kita benar-benar bersyukur kepada Allah, maka akan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku kata Allah akan aku tambah nikmat itu. Jika kalian mengingkarinya, apakah mengingkari dengan hati kita, pengingkaran tersebut dengan ucapan kita, atau pengingkaran tersebut dengan perbuatan kita, ini bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat itu sebagai satu sebab untuk diturunkannya siksaan. Waliyadzubillah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelapangan nikmat yang telah Allah mudahkan untuk kita semua. Taib ikhwanul akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan Kitab Tauhid, atau pentingnya ahammiyatu ilmi tauhid, yaitu pentingnya mempelajari tauhid tersebut. Nah, kita merujuk kepada satu kitab yang disusun oleh salah seorang ulama al-mujaddid, Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Kitab Tauhid, kurang lebih ada 65 ataupun 66 bab. Namun mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa mencoba meringkasnya dan memetik faedah-faedah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ilmu untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya makna tauhid tersebut berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ditujukan kepadanya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut berbicara tentang pentingnya memahami tauhid, kemudian menjauhkan diri kita dari segala sesuatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai kesyirikan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sebutkan, bisa kita dapati di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'buduni. Allah menjelaskan makna illa liya'buduni, yakni illa liwahiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku, beribadah kepadaku dengan mentauhidkan diriku. Jadi berusaha untuk melakukan ibadah tersebut kemudian ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk kalimat seperti ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ini mengikuti bentuk kalimat la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi disebutkan huruf ma nafi kemudian dipisah dengan illa, harful istitsna yang menunjukkan yufidul hasr, pembatasan, untuk membatasi bahwasanya ibadah itu tidak boleh lewat kepada yang lainnya, tapi hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufidul hasr, jadi dibatasi. Ibadah itu tidak boleh keluar dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk firman Allah Subhanahu wa taala ini hampir sama seperti kalimat la ilaha illallah. Orang-orang Arab mengetahui makna la ilaha illallah, yaitu yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. La ilah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, makanya mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka memahami maknanya. Kalau sampai mereka mengucapkannya, berarti secara otomatis mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selama ini. Apakah mereka
beribadah atau meminta kepada malaikat, kepada para nabi, kepada arwah atau ruh-ruh, atau kepada gunung, atau kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dengan kalimat atau dengan ucapan la ilaha illallah mengharuskan mereka untuk meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Maka demikian juga bentuk kalimat ini, bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Memang untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perintah-perintah Allah ataupun larangan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, semua ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah perintahnya itu kita diperintahkan untuk sujud, untuk menahan makan dan minum, untuk mengeluarkan sebagian harta kita, atau untuk yang lainnya, maka kita lakukan. Ya, semua bentuk perintah tersebut tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suatu perbuatan, apakah dilarang untuk memakan sesuatu, dilarang meminum sesuatu, bukan karena makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan kita dapati jika Allah sudah melarang sesuatu kemudian dihalalkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, disinilah terjatuhnya tidak hanya kepada perkara ya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tapi terjatuh juga kepada ya perbuatan kesyirikan di sananya, yaitu mendahulukan selain Allah dalam masalah tahlil wa tahrim. Dan nanti akan ada pembahasan secara tersendiri insyaallah. Namun yang terpenting di sini kita mengetahui bahwasanya di antara ghayah ataupun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Maksudnya beribadah di sini bukan beribadah menurut kemauan para hamba masing-masing. Bukan beribadah ya menurut hawa nafsu manusia. Akan tetapi mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Sehingga inilah hikmah kenapa Allah mengutus Rasul pada setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh ya kami telah mengutus setiap umat akan ada Rasul. Allah akan mengutus di sana. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana tata cara ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka diciptakan untuk ibadah. Tapi bagaimana caranya mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak mungkin langsung ketemu dengan Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantaranya dengan diutusnya para rasul ke tengah-tengah mereka untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ataupun menjauhi larangannya. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ar-razzaq. Ar-razzaq ini zat yang maha memberi rizki, tapi dengan bentuk kalimat razzaq atau fa'al menunjukkan bahwasanya rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu benar-benar mencapai kepada puncak kesempurnaan. Jadi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup kepada seluruh makhluknya akan mendapatkan jatah rizki. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwah al-matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Baik, ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini bisa kita dapati beberapa penjelasan kalimat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Apa yang dikatakan jin? Secara bahasa Arab jin yaitu sesuatu yang tersembunyi, itu makna jin secara bahasa lughatan, sesuatu yang tidak terlihat oleh ya mata kita. Makanya dari kalimat ini jannah sering ada beberapa kalimat yang mengikuti kalimat ini, pecahan kalimatnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jannah, jinnah. Itu bisa dibaca ya, jannah, jinnah,
dan junnah, tapi maknanya berbeda-beda. Kalau jannah apa? Surga. Junnah itu loh kalau perang dia supaya nggak kena pedang. Junnah apa bilangnya sini? Tameng. Di sini paham tameng ya? Apa? Tameng, perisai gitu ya, untuk menangkis serangan anak panah atau semisalnya. Itu junnah. Ya, jinnah. Jinnah itu ya jin. Minal jinnah wan nas. Itu dalam surat apa? Surat An-Nas. Ya, minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nas, jinnah. Nah, ketiga kalimat ini ya jannah. Kenapa dikatakan jannah atau maknanya surga? Karena di sana Nabi SAW mengatakan bahwasanya surga itu adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, jadi tersembunyi, dikatakan dia jannah. Kemudian dikatakan junnah, tameng atau perisai tadi dikatakan junnah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena bisa dia bersembunyi di baliknya, jadi nggak kelihatan. Dikatakan junnah, ya jinnah karena memang bangsa jin itu sesuatu yang tidak bisa, ya artinya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui mereka, kan gitu ya, melihat mereka. Cuma manusia tidak bisa melihat jin, hanya saja jin bisa melihat manusia. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga para ulama mengatakan yang dikatakan al-jin alamun mustatirun anil anzar. Al-jin adalah satu alam yang tertutup dari pandangan manusia. Alam itu banyak. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan banyak alam. Ada alam jin, ada alam manusia, alam ikan, ya alam laut, alam pepohonan. Masing-masing memiliki alam. Tapi siapa penguasanya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rabb seluruh alam. Bacanya pakai ain ya, jangan alamin. Kalau pakai alif itu artinya pedih. Alam dengan alam beda. Ya, Rabbul Alamin itu berarti Rabb orang-orang yang kepedihan. Rabbul Alamin. Ya, jadi dalam bahasa Arab memang terkadang satu huruf yang dirubah itu bisa merubah makna, tapi tidak semuanya. Namun terkadang bisa seperti itu. Jadi jin itu adalah satu alam yang tertutup dari pandangan manusia. Manusia tidak bisa melihat dan memandang langsung jin, tapi jin bisa melihat manusia, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa kita dapati di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la yarawnahum. Ya, sesungguhnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya iblis beserta qabilah-qabilahnya bisa melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis beserta qabilah-qabilahnya ataupun bala tentaranya, karena sesungguhnya jin juga memiliki qabilah, suku-suku gitu ya. Ya hampir sama seperti manusia. Jadi ada suku ini, jadi berbeda-beda mereka. Memiliki perbedaan satu dan yang lainnya. Seperti manusia. Nah, demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya innahu yarakum, sesungguhnya dia bisa melihat kalian, huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga Nabi SAW banyak mengajarkan kita untuk memulai ucapan basmalah atau bismillah ya pada setiap aktivitas kita. Apa tujuannya? Untuk membantu kita agar tidak diganggu oleh syaitan-syaitan tersebut. Terutama ketika membuka pakaian, kan gitu ya. Membuka pakaian, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya satruma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ayaqul bismillah. Jadi pembatas satr yang membatasi antara pandangan jin dengan auratnya anak Adam, apabila dia masuk ke kamar mandi ataupun yang semisalnya, atau tatkala melepaskan pakaian, hendaklah dia membaca bismillah. Jika tidak, maka jin tersebut akan melihat aurat kita. Ya, ketika kita buka, asal buka saja seperti itu ya, tidak mengucapkan bismillah. Dengan ucapan bismillah, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aurat kita sehingga tidak bisa dilihat oleh jin. Yang mana dia bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat dia. Ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jin merupakan alam
ya satu alam yang tertutup dari pandangan manusia. Adapun al-ins yang dikatakan ins manusia yaitu Banu Adam, anak-anak keturunan Adam, itulah manusia. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini merupakan dua komunitas makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia. Selain ini maka tidak mendapati beban syariat. Ya, selain ini tidak mendapati beban syariat. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah, mereka adalah makhluk yang taklif, mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Rasul yang diutus kepada manusia, maka berlaku juga bagi para jin. Jadi Rasul yang diutus kepada manusia berlaku juga untuk para jin. Karena sungguhnya di antara jin itu ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Ada yang Islam, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang baik, mungkin dia Islam, tapi ada yang baik, ada yang jahat. Ya sama seperti manusia. Bahkan sebagian fatwa para ulama ketika mereka ditanya apakah para jin itu juga memiliki firqah-firqah seperti manusia, maka mereka mengatakan iya. Ada firqahnya, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, ya ada sama seperti manusia. Ya, ada dai-nya yang menyeru kepada kesesatan, ada dai yang menyeru kepada hidayah, kepada sunnah, ya seperti itu juga jin. Nah, ya ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imuni." Ya, bahwasanya aku tidak menginginkan mereka memberikan rizki. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan manusia itu, ya, aku tidak menginginkan dari manusia itu memberikan rizki. Kenapa? Karena sungguhnya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia atau jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan agar manusia itulah yang memberi rizki untuk diri mereka sendiri, enggak. Tapi yang menanggung rizki mereka Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia diperintahkan untuk melewati ataupun menjalani sebab-sebab datangnya rizki. Akan tetapi secara mutlak tidak bisa dikatakan manusia itulah yang memberikan rezeki kepada dirinya sendiri, enggak bisa, karena sungguhnya itu merupakan ya kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah di akhir ayat menyebutkan innahu huwar razzaq, sesungguhnya dialah yang maha memberi rezeki, yang banyak memberikan rezeki, karena seluruh makhluk-makhluknya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Sehingga di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151, lihatlah di sana Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin atau karena kemiskinan. Itu bisa Anda lihat, ya bisa antum lihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151 atau di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151 mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut, ya karena kemiskinan. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ini satu. Sementara dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi dua ayat ini Allah berikan, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan makna yang sedikit berbeda. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Yang kedua, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Yang pertama, ini teguran bagi para orang tua yang membunuh anak-anaknya atau takut dengan kelahiran anaknya. Kenapa? Karena memang mereka sudah miskin duluan. Min imlaq, sudah miskin duluan. Sebab kemiskinan yang Allah berikan kepada mereka menyebabkan mereka membunuh anaknya ataupun takut dengan kelahiran anaknya. Ini satu. Kemudian yang kedua, khasyata imlaq. Ya, takut miskin. Artinya pada saat itu, pada kondisi itu mereka belum miskin. Akan tetapi kekhawatiran mereka dengan lahirnya anak tersebut, mereka khawatir dan takut menyebabkan mereka jatuh miskin. Padahal pada saat itu mereka belum miskin. Mungkin mereka masih berkecukupan. Maka kedua hal ini dilarang. Ya, kedua hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala mengatakan ayat-ayat setelahnya, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum."
Kami yang memberi rizki kalian dan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung rizkinya. Kami yang menanggung rizki kalian, yang memberi rizki kalian wahai para orang tua, kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memberi rizki anak kalian ketika lahir, kami juga. Hanya saja kita ataupun manusia, para orang tua hanya diperintahkan untuk menjalani ataupun mencari sebab-sebab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab yang dihalalkan, bukan dengan sebab yang diharamkan. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma uridu ayyut'imuni, dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan memberi makan aku? Wa ma uridu minhum ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imuni, dan aku juga tidak menginginkan dari manusia agar manusia memberikan makan aku. Kenapa? Karena yang memberi makan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama, memberi makan manusia, orang tua yang memberi makan anaknya, kan gitu atau memberi makan saudara-saudaranya, itu sama seperti memberi makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saja jangan kita pahami bahwasanya Allah butuh makanan. Hanya saja memelihara manusia dengan memberi makan mereka, ini sama saja berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melestarikan atau menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperintahkan. Sehingga orang-orang yang memberi makan di dalam Islam itu dijanjikan dengan begitu banyaknya keutamaan. Bahkan Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang seorang istri yang mensedekahkan hartanya berupa makanan, dan ini mungkin dianggap sepele. Ini dianggap sepele, bersedekah dengan makanan. Maka apa kata Nabi SAW? Zaka afdalu amwalina. Bahwasanya makanan itu merupakan harta kita yang paling afdal, itu makanan. Sehingga jangan kita menyangka ini pandangan Islam gitu ya. Jadi Nabi SAW telah menentukan bahwasanya di antara sekian banyak harta yang kita miliki, ternyata makananlah merupakan harta yang paling afdol yang kita miliki. Sehingga begitu banyaknya adab-adab yang berkaitan dengan makanan, itu banyak sekali. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan makanan. Rasul mengatakan zaka afdalu amwalina, bahwasanya itu maksudnya to'am, makanan, merupakan harta kita yang paling afdal. Mungkin sebagian manusia menganggap bahwasanya rumah, emas, perak, uang ataupun harta-harta yang lainnya, tanah atau harta yang lainnya, mereka anggap itu adalah afdal amwal, adalah harta yang paling afdal. Tapi tidak. Nabi SAW menjadikan makanan merupakan harta yang paling afdal. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau SAW bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am, sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi makan kepada manusia. Karena Allah Ta'ala mengatakan ma uridu ayyut'imuni, aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku. Sehingga orang-orang yang memberi makan sesama manusia itu sama seperti memberi makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kalimat ini ya? Maksudnya bukan ingin memberi makan Allah kan gitu ya. Artinya berusaha untuk melaksanakan ataupun memelihara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia ciptakan. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sehingga dari ayat ini bisa kita dapati bahwasanya di antara keutamaan memahami tauhid ini, bahwasanya tauhid merupakan perkara yang paling utama, karena disinilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Sekarang yang menjadi bahan pertanyaan, kita tadi menyebutkan bahwasanya tadi saya menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah, dan para ulama menyebutkan ini tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia. Lalu kita dapati bahwasanya sebagian manusia, bahkan sebagian besar manusia, kita dapati tidak beribadah kepada Allah. Apakah semua manusia yang diciptakan oleh Allah, apakah semua jin yang diciptakan oleh Allah beribadah kepada Allah? Lalu apakah ayat ini merupakan ayat yang diturunkan secara sia-sia? Toh buktinya enggak semua manusia beribadah kepada Allah. Padahal Allah tadi mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi nyatanya, realitanya,
kita dapati tidak seluruh manusia beribadah kepada Allah. Bahkan kebanyakan mereka ya ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat ini menjadi ayat yang sia-sia? Kalau begitu, mana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya manusia tersebut? Apakah kita mengatakan berarti ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sia-sia? Waliyadzubillah. Tidak boleh kita mengatakan Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama menyatakan bahwasanya iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah dan ada yang disebut dengan iradah syar'iyah. Keinginan Allah itu ada yang secara kauniyah, ada keinginan secara syar'i. Keinginan secara kauniyah maksudnya keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan syaitan, menciptakan orang kafir, ya atau tidak? Siapa yang menginginkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada iradah kauniyah, iradah yang besar dia, secara global, secara mujmal, secara umum. Akan tetapi jenis yang kedua, iradah syar'iyah, keinginan Allah secara syar'i, maka Allah tidak menginginkan ya kedurhakaan seperti iblis. Allah tidak menginginkan kesyirikan yang dilakukan oleh jin ataupun manusia. Justru Allah memerintahkan agar mereka tidak berbuat syirik. Nah, demikian sehingga kita dapati sebagian manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang Allah inginkan dari ayat ini adalah iradah syar'iyah, bukan iradah kauniyah. Karena kalau iradah kauniyah ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan terciptanya anjing, kan gitu ya. Menginginkan terciptanya ya makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini masuk kepada iradah kauniyah, ada yang dia namanya iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah keinginan Allah dari perkara-perkara yang baik. Tapi iradah kauniyah adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala secara umum, yang di sana nanti akan ada hikmah tersendiri. Nah, demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya berkaitan dengan tauhid ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah." Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di dalam surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu akan ada seorang rasul. Ini sudah kita singgung tadi di awal. Ya walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan. Jadi setiap umat yang dilahirkan oleh Allah maka akan diutus seorang rasul. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam kondisi sia-sia atau bukan untuk ya satu perkara yang main-main, tapi satu untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat berbicara tentang ya perkara tersebut. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia diciptakan dalam kondisi sudah itu ya sia-sia. Artinya diciptakan udah dibiarkan aja. Diciptakan biarkan saja. Ya seperti binatang kan, itu diciptakan ya biarkan. Terserah mereka mau buat apa. Tidak seperti itu manusia. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengutus di tengah-tengah mereka setiap umat yang dilahirkan oleh Allah, maka akan Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka dari kaum mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, akan diutus oleh Allah seorang rasul yang akan mengabarkan dan mengajarkan kepada mereka tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disepakati oleh seluruh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah pertama sekali yang mereka sampaikan kepada manusia adalah dakwah tauhid. Sehingga ayat setelahnya Allah taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus setiap umat itu akan ada seorang rasul untuk menyampaikan kepada manusia dua perkara ini, yaitu ubudullaha, beribadahlah kepada, an i'budullah,
Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut tersebut. Para ulama menjelaskan apakah yang dimaksud anibudullah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahiduhu bijami'i anwa'il ibadah. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dari seluruh jenis-jenis ibadah. Dan sudah kita singgung tadi di awal. Sudah kita sebutkan di awal bahwasanya seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya perintah ataukah itu larangan? Ya, sehingga para ulama juga menyebutkan mungkin sebagian kaum muslimin menganggap ibadah itu hanya pada perkara perintah saja. Sehingga tatkala salat mereka berusaha untuk ikhlas. Ketika mereka melakukan puasa mereka ikhlas. Ataupun perintah-perintah ibadah yang lainnya mereka ikhlas. Tapi tatkala menjauhi larangan, mungkin sebagian kecil di antara mereka yang ikhlas. Karena sungguhnya ada sebagian manusia yang meninggalkan larangan bukan karena Allah, tapi karena apa ya? Kalau bahasa kita karena kapok gitu loh. Apa sih? Iya. Jadi begini, contohnya begini. Ada seorang yang mungkin suka mencuri. Kemudian dia mengatakan, aduh saya nggak mau mencuri lagi. Kenapa? Sakit, dipukulin terus. Apakah taubatnya ini karena Allah? Apakah ini termasuk beribadah dia kepada Allah? Bukan. Paham ya? Tapi ketika dia, saya nggak mau mencuri lagi. Kenapa? Akhafullah, saya takut Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ibadah. Makanya ya, mungkin ada sebagian orang, contoh, aduh saya nggak mau merokok. Kenapa? Penyakit kanker saya nanti jadi kambuh kan gitu ya, paru-paru saya rusak. Ini bukan ibadah. Tapi ketika saya menjauhi rokok, kenapa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang bisa menyebabkan kerusakan, dan kerusakan itu diharamkan. Nah, ini dia ibadah. Menjauhi larangan itu karena Allah juga. Nah, ini jarang kan? Jarang orang seperti ini. Tapi ketika mengerjakan sholat, harus ikhlas. Mengerjakan puasa harus ikhlas, ya itu benar. Tapi ketika menjauhi larangan juga kita katakan harus ikhlas. Jika tidak maka nggak akan mendapatkan pahala. Walaupun dari satu sisi dia dijauhkan dari perkara yang berbahaya. Karena sungguhnya yang dilarang itu pasti mengandung makna bahaya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melarang sesuatu melainkan ada bahaya di dalamnya. Ya, tidak mungkin Allah melarang sesuatu melainkan ada bahaya di dalamnya, baik itu diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia. Nah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Ini perintah kan begitu ya. Beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut tersebut. Jadi bentuk menjauhi yang dilarangkan itu kan harus dijauhi kan. Segala bentuk yang dilarang oleh Allah didekati apa dijauhi? Dijauhi. Makanya bentuk firman Allah Subhanahu wa taala tentang zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk dijauhi, sementara yang diperintahkan dianjurkan untuk didekati, dilaksanakan. Nah, semuanya itu masuk kepada makna ibadah. Itulah dia ibadah. Baik. Akan tetapi pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut, itu beribadah kepada Allah, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh jenis-jenis ibadah. Dan ibadah secara bahasa maknanya adalah at-tazallul. Ibadah secara bahasa Arab maknanya tazallul. Tazallul itu merendahkan diri, satu kerendahan. Jadi menghinakan diri, menghambakan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seorang manusia merendahkan dirinya, menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tingkatannya sama seperti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran bahwasanya Rasulullah melarang inhina. Tahu inhina ya? Inhina itu lebih ringan dari ruku. Kalau ruku begini. Kalau inhina itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah seringan-ringannya ruku. Sementara ruku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena Allah telah memasukkan bentuk ruku itu kepada ibadah. Warka'u wasjudu, ruku dan sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kenapa? Karena Islam telah menyatakan bentuk-bentuk ruku itu merupakan satu perendahan diri seorang hamba kepada Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh merendahkan diri kita, menghambakan diri kepada selain Allah. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala kita merendahkan diri. Bosnya kita kecil kan gitu ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah dan sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya sebatas mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sehingga jangan heran kalau para ulama juga memberikan nasihat kepada para istri ataupun kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinan manusia. Demikian juga para istri, jangan sampai kepatuhannya kepada suaminya itu seperti kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh sampai seperti itu. Harus tetap ketergantungan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini murni dan kekuatan tauhid seorang hamba. Bagaimana dia merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala melarangnya, maka dia tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusia. Tapi sebatas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi itu makna ibadah. Untuk yang seni mempertahankan diri itu tidak boleh. Gimana? Baca seni mempertahankan diri ada. Oh iya. Jadi itu dilarang kan gitu ya. Sebagian bentuk-bentuk bela diri seperti kita di sana kita belajar bela diri kungfu. Sebagian ikhwan sana belajar bela diri kungfu. Tapi gerakan-gerakan yang bisa terjatuh kepada larangan atau keharuman itu kita tinggalkan. Tapi gerakan-gerakan yang memang bermanfaat itu tetap kita laksanakan. Seperti yang merunduk itu tidak dipakai lagi. Ya, kita minta sama gurunya kan gitu ya, sama suhunya atau pengajarnya, kita tidak mau gerakan yang sampai menunduk seperti itu. Masuk bersalaman orang tua. Nah, jadi bagaimana dengan bersalaman kepada orang tua? Para ulama menasihati mencium tangan orang tua, tetap ini perkara yang mustahab, kan gitu ya, perkara yang disukai dalam rangka untuk menghormati para orang tua. Akan tetapi jangan sampai masuk kepada makna ubudiyah, masuk kepada penghambaan, bentuk ketundukan. Caranya bagaimana? Dengan cara mengambil tangan orang tua kemudian mengangkat dan menciumnya. Itu selamat kan gitu ya. Adapun dengan membungkukkan badan kita di hadapan orang tua, ini khawatirnya yang masuk kepada inhina tadi. Rasulullah melarang inhina, apalagi sampai benar-benar ruku. Ya, apalagi sampai benar-benar ruku. Jadi upayakan memegang tangannya, kemudian mengangkatnya dan menciumnya. Kecuali memang dia nggak bisa berdiri, ya kita berusaha untuk memposisikan badan kita sejajar dengan orang tua sehingga memudahkan kita untuk mencium tangannya. Nah, demikian. Kalau untuk kaki untuk supaya senang cium tangan. Tidak untuk kepala tapi kaki direndahkan. Iya, asalkan jangan perbuatan itu dalam rangka untuk memudahkan mencium tangannya. Tapi kalau di sana untuk merendahkan diri di hadapan dia, itu tidak boleh. Kan begitu ya? Walaupun dengan merendahkan badan seluruh badan, iya. Kaki. Tapi tidak bentuk. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Itu jelas lebih ini kan begitu ya. Lebih berat lagi kalau sampai berusaha merendahkan badan kita di hadapan orang tua dalam rangka untuk menghormati dia. Itu tidak boleh. Kalau dia kita berdiri, dia duduk. Kita berdiri kalau rendah dan tinggi. Iya, makanya kita sejajarkan posisi kita dengan dia. Tidak mengapa, insya Allah seperti itu. Yang terpenting bagi kita semua berusaha untuk menghindari tazallul tadi. Kan gitu ya, merendahkan diri di hadapan orang tua tidak boleh. Karena sesungguhnya bentuk perendahan diri itu hanya kepada Allah, dan itulah ibadah. Ibadah itu kan dari kata abid gitu ya, hamba. Jadi menghambakan diri di hadapan manusia tidak boleh, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tidak. Jadi niat itu juga, karena kalau nanti yang menjadi standarnya adalah niat, setiap orang yang melakukan kemaksiatan dia akan beralasan, niat saya kan untuk kebaikan. Lalu kapan nanti maka akan rusak syariat gitu ya.
kapan satu larangan itu akan haram, karena semua orang beralasan niat saya baik. Ketika dia melakukan satu keharaman yang A gitu ya, larangan yang A, dia katakan oh ini perkara yang haram, tapi niat saya baik. Ketika dia melakukan haraman yang B, ini perkara yang haram, niat saya baik. Jadi niat itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalalkan sesuatu yang sudah dilarang. Nah, demikian. Hanya saja Rasulullah SAW memerintahkan kita dengan sabdanya innamal a'malu binniyat, agar tatkala kita melakukan satu jenis kebaikan sekecil apapun tapi dia kebaikan menurut Islam, harus kita niatkan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hanya sebatas menyingkirkan duri di jalan. Kapan seorang dapat pahala ketika menyingkirkan duri di jalan? Ketika dia mengharapkan balasan di sisi Allah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, karena amal tadi diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pahala karena dia memang niatkan untuk mencari balasan di sisi Allah. Jadi niat itu dia disinkronkan ataupun disejajarkan dengan khair, perkara-perkara kebaikan, bukan perkara kejahatan. Kalau perkara kejahatan sekalipun dia tanpa niat, dengan alasannya kan gitu ya, padahal yang mendorong dia berbuat jahat adalah niat. Ya atau tidak? Adakah seorang pencuri kemudian mengatakan saya nggak niat mencuri? Itu pasti karena niatnya. Cuma di dalam Islam seperti sabda Nabi SAW, seorang yang berniat ingin melakukan satu kejahatan dan dia belum melaksanakannya, ini belum ditulis sebagai satu kejahatan. Kapan ditulis sebagai satu kejahatan? Sudah ditulis sebagai satu kejahatan. Contoh, saya kasih contoh begini. Ada seorang yang berniat ingin mencuri. Sudah, kemudian dia sudah siapkan tangga, sudah siapkan alat-alat untuk bongkar, berangkat. Sesampainya dia sudah di rumah yang akan dia bongkar tadi, tahu bongkar ya? Yang akan dia yang akan dia rusak kan gitu ya. Ternyata lewat petugas ataupun kepolisian kan gitu ya, petugas keamanan. Akhirnya dia lari. Nah sekarang kalau kita berdasarkan sabda Nabi, siapa yang berniat kejahatan tapi belum sempat melaksanakannya, maka belum ditulis sebagai satu kejahatan. Dan siapa yang sudah melaksanakan, disitulah dia ditulis satu kejahatan. Nah pencuri tadi ditulis satu kejahatan atau tidak? Karena nggak jadi, karena ada petugas. Tidak. Ditulis kejahatan atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Ditulis. Kenapa? Karena sudah jelas dia sudah mau mencuri, terbukti. Cuma yaitu ada takdir-takdir Allah yang menghalangi rumah orang yang mau dicuri tadi. Masih dilindungi oleh Allah SWT. Tapi dia sudah ditetapkan sebagai seorang pencuri yang sempurna. Dosanya walaupun secara hukum dia belum tentu dipotong tangannya kalau ketangkap, karena belum ketahuan berapa kadar barang yang dicuri, itu kan berkaitan dengan dipotong tangannya sesuai dengan nilai yang dicuri gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kita kembali kepada ayat tadi, ini gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Apa itu taghut? Taghut itu apa? Taghut secara bahasa tagha adalah sesuatu yang melampaui batas. Di dalam Al-Qur'an bisa kita dapati di sana taghal ma. Ya, taghal ma. Air itu melampaui batas. Misalnya kita menuang air di gelas ini atau di cangkir ini. Kita tuang, kemudian air tersebut sehingga tumpah, maka ini dikatakan toghut, gitu ya. Jadi melampaui batasnya. Nah demikian. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara syar'i yang dimaksud dengan toghut adalah huwa kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi. Secara syariat bahwasanya makna taghut adalah segala sesuatu di mana seorang hamba melampaui batas dari bentuk peribadatan atau mengikuti atau mentaati. Artinya ketika dia beribadah seharusnya kepada Allah melampaui batas kepada selain Allah. Seharusnya kepada Allah dia berikan kepada orang soleh misalnya. Seharusnya kepada Allah dia berikan kepada jimat-jimat. Kan gitu ya. Seharusnya kepada Allah artinya melampaui batas. Nah, ini dikatakan melampaui batas. Jadi seorang hamba yang melakukan perbuatan ibadah yang melampaui batas. Au matbu.
atau mengikuti sesuatu yang melampaui batas. Seharusnya dia hanya diperintahkan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi melampaui batas. Dia berikan, kan gitu ya, ittiba yang seharusnya kepada Rasulullah dia berikan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melampaui batas. Ataupun dalam mentaati, seharusnya taat hanya kepada Allah, akan tetapi dia juga taat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti taatnya kepada Allah. Dia mentaati selain Allah seperti taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan tauhid. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara jenis-jenis tauhid itu ada 5 dedengkotnya, bahasa dedengkotnya. Ru'us. Itu 5 perkara besar yang termasuk kepada tauhid ini. Karena Allah Taala mengatakan wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid itu. Yang pertama kata para ulama adalah iblis laknatullah. Ini tauhid. Ya, ini tauhid. Maka janganlah mengikuti yang satu ini contoh satu. Wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid itu. Para ulama mengatakan yang dikatakan tauhid ini adalah iblis laknatullah dan bersama syaitan-syaitan bala tentaranya. Jangan mengikuti mereka, jangan mentaati mereka. Ya, dan jangan beribadah kepada jin atau kepada syaitan, kepada iblis. Nah, demikian. Kemudian siapa lagi? Man ghayyara ahkamallah. Yang dikatakan tauhid adalah orang-orang yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas-jelas itu hukum Allah itu A, hukum Allah itu B, dia katakan enggak seperti itu. Ketika orang yang merubah hukum Allah ini diikuti, berarti dia telah mengikuti tauhid. Di mana Allah mengatakan wajtanibut tauhid, ya jauhilah orang seperti ini. Jangan diikuti ketika didapati orang tersebut jelas-jelas merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini caranya. Ini perkara yang wajib, dia mengatakan enggak apa-apa ini ditinggalkan. Ini bisa jadi mengikuti orang seperti ini, mengikuti tauhid. Nah, ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anibudullaha wajtanibut tauhid. Jauhilah tauhid. Itu siapa mereka? Man ghayyara ahkamallah, orang-orang yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya hukum Allah yang diturunkan kepada manusia merupakan hukum yang ghayatut tamam. Puncak kesempurnaan hukum adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Sesempurna yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya hukum Islam ini merupakan hukum yang langsung turun dari Allah, bahkan tidak ada sedikit pun di dalam Islam ini hukumnya melalui proses pemikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kita dapati Rasulullah itu susah-susah kemudian ya mikir gimana ya caranya ya, gimana supaya bagus hukum ini. Pernahkah Rasulullah seperti itu? Tidak pernah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas menerima wahyu. Beliau hanya sebatas menyampaikan. Fadzakir innama anta muzakir, sampaikan ya Muhammad karena tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Rasulullah SAW diutus bukan untuk membuat syariat, tapi beliau diutus untuk menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam surat Al-Jathiyah. Di sana Allah taala berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan untukmu ya Muhammad satu syariat dalam agama ini. Siapa yang menjadikan syariat untuk Rasulullah? Ya, siapa yang menjadikan, yang membuat, yang membentuk syariat? Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'alna ya ala syariatin. Kemudian kami jadikan untukmu satu syariat. Fattabi'ha. Ikuti syariat ini ya Muhammad. Rasulullah saja diperintahkan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang enggak punya ilmu. Jangan kamu justru mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu, karena sesungguhnya ilmu syariat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk tauhid, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Jadi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa dikatakan
Tauhid yang harus dijauhi. Maka jika didapati di sana ada orang-orang yang menyatakan dengan jelas bahwasanya saya tidak, ya, artinya menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya orang ini bisa dikatakan tauhid. Beda enggak perkara ini dengan sebelumnya? Kalau yang sebelumnya dia merubah hukum Allah. Kalau yang berikut ini yang ketiga tadi apa? Hah? Yaitu yang nggak mau kan gitu ya, menolak. Kalau yang tadi pertama merubahnya, kalau yang ini memang menolaknya. Nggak ada itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang pertama tadi sebelumnya dia merubahnya. Hukum Allah begini, kemudian dia katakan tidak, seperti ini nggak benar. Yang ini yang benar. Kalau yang ketiga ini memang dia tidak mengikuti. Walaupun dia tidak merubahnya kan gitu ya, tapi dia menolaknya. Ini bisa dikatakan tauhid. Tidak boleh mengikuti orang seperti itu dengan mengatakan ini nggak berlaku, kan gitu ya. Hukum ini tidak berlaku. Nah, demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa man da'a ila ibadati nafsihi. Demikian juga di antara bentuk tauhid orang-orang yang menyeru untuk beribadah kepada dirinya. Nah, itu dia. Jadi mengajak manusia supaya memuliakan dia, mengagung-agungkan dia. Ini bisa dikatakan dia itu adalah tauhid yang wajib bagi kita untuk menjauhinya, karena ini merupakan kesempurnaan tauhid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, tapi disempurnakan dengan wajtanibu at-tauhid. Jadi tauhid seorang hamba itu sempurna ketika dia menyempurnakan dua hal tadi, beribadah kepada Allah dan menjauhi bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sempurna, wa'budullah wajtanibut tauhid. Jadi kalau didapat di sana ada orang yang memerintahkan manusia untuk menghambakan diri di hadapannya, kan gitu ya, untuk menyembah dia atau melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang seharusnya kepada Allah kemudian harus diberikan kepadanya. Artinya seperti berdoa itu kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, nggak apa-apa, kalian juga harus berdoa kepada saya, mintalah sama saya, gitu ya. Berdoalah kepada saya, tidak boleh. Ini bisa masuk kepada makna tauhid tadi. Kemudian yang kelima kata para ulama, man ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Orang-orang yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho dengan perbuatan manusia yang beribadah kepadanya. Ini bisa dikatakan tauhid. Kalau tadi sebelumnya dia memang mengajak manusia untuk nyembah dia, untuk beribadah kepadanya. Kalau yang kelima ini secara spontan mungkin orang melakukan peribadatan kepadanya, tapi dia ridho, senang dia melihat manusia menghambakan diri di hadapannya. Walaupun dia nggak perintahkan, tapi dia dapati orang-orang menghambakan diri di hadapan dia. Orang seperti ini bisa masuk kepada makna tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Wajtanibut tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid, bahwasanya setiap rasul yang diutus dari umat-umat sebelum kita, apakah itu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, ya, umatnya Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud, atau umatnya Nabi Lut atau yang lainnya, seluruh rasul yang diutus oleh Allah kepada umat-umat tersebut, maka secara serempak kan gitu ya, seragam, bahwasanya yang pertama sekali mereka sampaikan kepada manusia adalah dua perkara ini, anibudullaha wajtanibut tauhid, sama semuanya, nggak ada bedanya. Yang membedakan satu dan yang lainnya hanyalah dari beberapa perkara-perkara syariat saja. Ya, beberapa perkara syariat. Mungkin di nabi yang A agak sedikit berbeda, di nabi yang B, yang C dan seterusnya. Ada sedikit perbedaan. Kan kita dapati di syariat Nabi Muhammad SAW itu memiliki perbedaan lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan syariat terdahulu. Contohnya saja dalam masalah toharoh. Kalau umat terdahulu kata Rasulullah, jika mereka pakaian mereka terkena air kencing gitu ya, terkena najis, maka perintahnya itu dipotong, digunting. Ya, itu umat terdahulu. Tapi adapun kita tidak diperintahkan dicuci, kan gitu ya. Kalau umat terdahulu dipotong. Kalau seandainya syariat ini masih diberlakukan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya niscaya pakaian antum bolong-bolong nanti. Diguntingin kan gitu ya, dipotongin. Seperti Allah SWT. Baik, khanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian sambungan ayatnya Allah taala mengatakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di antara manusia ada orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah ditetapkan kesesatan untuk mereka. Maka ini merupakan iradah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ya, dan tidak mungkin kita ingkari. Tidak mungkin kita ingkari bahwasanya sebagian manusia ada yang diberikan hidayah dan sebagian yang lain kita dapati tidak mendapatkan hidayah. Begitu ya. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka coba lihat, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa akibatnya? Apakah akibatnya baik ataukah akibatnya buruk? Jelas akibatnya buruk. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ardi, coba kalian berjalan di muka bumi ini, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah itu sebagai satu pelajaran agar kita tidak ya lengah ataupun tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Sampai 5 menit lagi Ustaz, habis itu tanya jawab. Oh gitu, boleh. Baik. Ya, kita akan sebutkan beberapa ayat lagi untuk menyempurnakan pembahasan dan pentingnya tauhid ini. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 Allah taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu wa qada, gitu ya. Nanti akan kita jelaskan apa makna qada di sini. Para ulama mengatakan bahwasanya qada yang dimaksud sini amara wa wassa. Sebagian mengatakan wa wajaba wa aujaba. Qada itu bisa bermakna perintah. Bahwasanya Allah ataupun Rabbmu telah memerintahkan, atau bisa bermakna wassa. Wassa itu memberikan wasiat. Bisa juga memberikan makna aujaba. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Maknanya Rabbmu ya, bahwasanya Rabbmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan dan mewajibkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar murni ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak dipalingkan kepada selainnya. Ya, tidak dipalingkan kepada selainnya. Nah, demikian. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang tidak diampuni. Sehingga sedikit saja maka ini berbahaya, kan tidak diampuni. Berbeda dengan perbuatan ataupun dosa-dosa di bawah kesyirikan. Kalau di bawah kesyirikan maka masih punya kesempatan atau masih punya kemungkinan untuk diampuni, dimaafkan begitu saja maksudnya. Tidak disiksa dan tidak diazab. Tapi orang yang berbuat kesyirikan sekecil apapun maka pasti akan mendapatkan azab ataupun siksaan. Ya. Nah, sesungguhnya seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun para ulama membagi tauhid ini menjadi 3, kan gitu ya. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari rububiyahnya, maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan-perbuatan Allah. Ini tauhid rububiyah yang harus kita penuhi. Apa di antara bentuk perbuatan Allah? Seperti menciptakan. Siapa yang menciptakan? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, dan banyak perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi SAW. Maka wajib bagi kita mentauhidkan Allah dari sisi perbuatannya. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah. Bahwasanya segala bentuk ibadah
yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sempurnanya tauhid uluhiyah yang banyak dilanggar oleh manusia. Adapun tauhid rububiyah tadi sepakat seluruh manusia. Kan begitu ya? Mereka mengakui bahwasanya apa saja yang terjadi di alam ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka akan jawab Allah. Orang-orang kafir juga, siapa yang menciptakan langit, bumi? Mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disuruh beribadah hanya kepada Allah, mereka enggan, tidak mau. Mereka menjadikan perantara antara ya diri mereka dengan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Mereka jadikan antara diri mereka dengan Allah ada perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu perintahnya adalah ibadah. Yang tidak boleh ada perantara, yang harus antara hamba dan penciptanya, akan tapi mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaranya, dan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, nama-nama yang husna yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa haditsnya. Maka kita mengagungkan Allah dari nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dibenarkan gitu ya membatasi nama dan sifat Allah, tidak boleh dibatasi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak boleh dibatasi. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat zat Allah, maka tidak boleh dibatasi. Sehingga mengatakan nama Allah itu hanya 99, ini keliru. Walaupun di sana ada hadisnya dan Nabi SAW bersabda, bukan berarti harus membatasi nama Allah 99, karena sesungguhnya sesuatu yang boleh dibatasi itu makhluk. Adapun Khaliq tidak bisa antum batasi. Sama saja kita itu mengatur Allah, kan begitu ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Dia akan berbuat dengan sesukanya, dengan kehendaknya. Enggak ada yang bisa membatasinya. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibatasi dengan mengatakan 10, 20, 30 hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi sifat Allah Subhanahu wa taala ya kita tetapkan sesuai dengan apa yang didapati dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi harus kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari tiga poin ini, itu mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya, uluhiyah, pelaksanaan ibadah dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita cukup sampai di sini, nanti ada season yang berikutnya kita akan lanjutkan ya tentang pentingnya memahami tauhid ini, karena ini merupakan perkara utama yang sangat urgen, yang merupakan fondasi, merupakan perkara pokok yang wajib dipahami oleh setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya, itu berhubung dengan ayat dengan membunuh anak kalian karena takut kepada kemiskinan. Iya. Bagaimana dengan merancang untuk tidak mempunyai anak karena mempunyai pendapatan kecil? Kalau punya anak memang susah itu. Bagaimana ya? Iya. Bagaimana dengan sebagian orang yang berusaha merancang untuk membatasi kelahiran anak? Iya, begitu ya, dibatasi sehingga cukup sekian anak, saya nggak melahirkan begitu ya. Bagaimana kondisi seperti ini ya? Para ulama mengatakan ini tidak boleh. Akan tetapi kalau mereka merancang atau merencanakan supaya ya urutan ataupun jarak antara anak dengan anak berikutnya mungkin akan diberi jarak 2, 3 atau 4 tahun dalam rangka untuk memudahkan tarbiyah dan pendidikan mereka, kan begitu ya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau dia batasi, itu sama saja membatasi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita, ya Allah saya enggak mau rezeki banyak banget. Membatasi rezeki Allah tidak boleh, karena Allah yang berkehendak untuk memberikan rezeki. Ini tidak boleh. Jadi tetap ya kita yang kita rancang atau yang kita rencanakan berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan, akan memberikan rezeki tersebut. Itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka anak-anak kalian. Begitu ya.
Nah, jadi kalau dia sebatas dirancang atau direncanakan untuk memberikan jarak dalam rangka untuk menyempurnakan pendidikan mereka. Karena yang terpenting bagi anak ini kan mereka mendapatkan jatah pendidikan, kan gitu ya. Pemeliharaan, kemudian pendidikan. Itu yang terpenting bagi anak-anak kaum muslimin. Nah, tidak masalah kalau memberikan jarak tersebut untuk memperbaiki ya pendidikan mereka supaya mereka mendapatkan pendidikan dan perhatian yang lebih baik, lebih sempurna. Tapi kalau membatasinya tidak boleh. Dengan menyatakan saya sekian aja sudah. Kecuali memang di sana ada kondisi-kondisi darurat. Mungkin penelitian dokter gitu ya, atau tabib mengatakan bahwasanya kamu tidak boleh melahirkan lebih dari sekian anak karena mungkin ada gangguan di rahimnya, kan gitu ya, ada seperti ini, atau seperti apa operasi sesar gitu ya, harus sekian anak saja. Ya ini memang berkaitan dengan ada di sana maslahatnya. Tapi kalau memang dia masih bisa melahirkan kemudian dicukupkan sampai sekian saja, ini tidak boleh. Allah. Para rasul diutus untuk para jin dan manusia. Adakah rasul-rasul dapat melihat jin? Maka rasul bisa melihat jin? Ya, bisa Iya. melihat jin dapat. Dalam beberapa kondisi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekelompok jin untuk mengambil ataupun mengambil dakwah dari Rasulullah, mengambil ilmu dari beliau, kemudian menyampaikan kepada kabilahnya. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, dalam banyak hadis kita disebutkan di sana bahwasanya Nabi SAW pernah bertemu sekelompok jin, kemudian beliau memberikan atau membacakan kepada mereka ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebagian dari syariat-syariat Islam kepadanya, pada jin tersebut. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, demikian. Tapi tidak seluruh jin bisa dilihat Rasulullah SAW. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan jin tersebut mereka mendapatkan syariat dari mendengar penyampaian dari manusia. Apa yang mereka dengar itu mereka sampaikan. Di majelis-majelis ilmu, mereka hadir di sana, kan gitu ya. Setelah mereka mendapatkan ilmu, kemudian mereka kembali kepada kaumnya, ya, kembali kepada kabilahnya, menyampaikan tentang agama Allah yang sudah mereka dengar dari manusia atau mereka mendengar dari jin yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya, betul. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Tapi saya ada beberapa kerabat kawan yang di rumahnya sering sekali kita makan jin. Dan pertama di samping ya. Dan itu bagaimana sikap yang harus dilakukan, apakah harus pindah dari masjid atau misalnya kita harus membaca sesuatu atau harus diruqyah. Yang menarik di sini adalah ketika dibacakan ayat kursi, anak tersebut bisa si ini lari. Tapi setelah beberapa menit kemudian balik lagi. Jadi kadang-kadang kasihan juga anak ini gitu. Kira-kira solusi yang baik bagaimana? Jadi yang pertama mengenai konsep syirik. Konsep syirik ini kalau lihat ya sudah pasti misalnya menyembah berhala terus ini itu syirik sudah pasti. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah kira-kira menurut Ustaz praktek syirik apa yang banyak di masyarakat sekarang yang kita tidak sadari. Itu yang kita lakukan. Kadang-kadang kita merasa kita tidak syirik, kita sudah beribadah benar sekali, tapi ternyata di mata Allah kita syirik. Itu yang sebenarnya yang harus dikhawatirkan. Itu kira-kira praktek apa yang kira-kira menurut Ustaz banyak terjadi di masyarakat. Kalau tadi disebutkan mengenai kalau saya bilang kalau melakukan larangan itu mungkin bisa dikatakan memberikan syirik sekecil karena mendahulukan sesuatu misalnya yang nafsu gitu dibandingkan dengan Allah. Padahal tadi disebutkan juga bahwa untuk ikhlas dalam larangan itu sulit gitu ya. Kalau misalnya melakukan kewajiban misalnya ngaji, sholat, apa itu jauh lebih mudah seperti itu. Tapi untuk menjadi larangan sepertinya lebih sulit. Jadi saya dikatakan dulu ikhlas tersebut. Nah itu apa namanya?
Ya, berkaitan dengan adanya sebagian orang yang kemasukan jin gitu ya, atau ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jin tersebut menampakkan dirinya sehingga dia mengatakan bahwasanya dia melihat jin gitu ya. Adapun jin-jin tersebut ketika dia menampakkan dirinya dengan hewan atau dengan manusia atau yang lainnya, maka ini sesungguhnya bukan bentuk asli mereka. Ini adalah bentuk jelmaan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk mereka merubah bentuk mereka dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi bentuk aslinya tidak bisa dilihat. Adapun ayat dalam surah Al-A'raf, ya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia iblis tersebut beserta kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini bentuk asli. Adapun bentuk jelmaan-jelmaan mereka, maka ini masih bisa dilihat oleh sebagian manusia. Bahkan ini pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang syaitan yang membentuk dirinya seperti manusia biasa yang mencuri harta di Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah sampai 3 malam berturut-turut. Dan ini membuktikan bahwasanya jin itu bisa merubah dirinya dalam bentuk yang lain seperti manusia. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-jin salah satu asnaf. Di antara komunitas jin itu memiliki 3 kelompok. Rasulullah SAW. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki ajnihah, yang memiliki sayap-sayap, yatiruna fil hawa, mereka mampu terbang ke atas udara. Kemudian di antara jin yang lainnya, kata Rasulullah, yang mampu merubah dirinya seperti binatang atau hewan, ular, seperti kilap, seperti anjing-anjing. Kemudian di antara bentuk jin adalah jin yang suka berkeliaran di jalan, yang mengikuti manusia ke rumahnya. Jadi memang banyak jenis-jenis mereka, kan gitu ya. Intinya mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah atau membentuk diri mereka seperti makhluk-makhluk yang lain, seperti manusia, seperti hewan, atau seperti yang lainnya. Nah, adapun tentang sebagian perbuatan jin yang mengganggu manusia dengan merasukinya, maka di dalam Islam kita dapati ada metode ruqyah, itu dengan membacakan jampi-jampi berupa doa-doa dari syariat ataupun membacakan Al-Quran, ayat mana saja itu sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk memberikan ruqyah agar mengeluarkan jin tersebut dari manusia yang mungkin kerasukan. Tapi di sana memang diutamakan ayat-ayat yang sudah pernah dipakai oleh Rasulullah untuk meruqyah, seperti ayat kursi, surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan yang lainnya. Gitu ya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini diantara pengkhususan surat Al-Baqarah dibacakan di rumah yang bisa menjadikan syaitan-syaitan itu lari dari rumah tersebut. Nah, demikian. Jadi di dalam meruqyah juga kita harus memiliki adab-adab. Artinya ketika meruqyah, maka orang yang meruqyah dan diruqyah harus memiliki 2 kondisi yang kuat. Yang meruqyah itu memang keimanannya kuat, kan gitu ya, keyakinan untuk sembuh, karena ini merupakan metode berobat juga, menjalani satu sebab untuk mendapatkan atau mendatangkan kesembuhan. Pada dasarnya atau pada intinya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi membacakan ayat-ayat tersebut hanyalah sebagai satu sarana saja untuk mendapatkan bantuan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meruqyah itu juga harus memiliki kekuatan, keimanan dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Demikian juga orang yang diruqyah itu harus memiliki keyakinan yang sama. Bahwasanya yang pertama ini hanyalah sebagai satu sebab saja, kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insyaallah akan memudahkan kesembuhan bagi orang yang kerasukan jin tadi, begitu ya. Dan ini memang berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ada yang cepat, ada juga yang sedikit lambat, dan ada memang sampai bertahun-tahun seperti beberapa pengalaman anak pribadi gitu ya, ketika meruqyah orang tersebut sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena memang didapati pada dirinya mungkin kurang kesungguhannya. Kemudian keyakinannya itu bercabang-cabang.
terkadang dia, aduh kayaknya kok nggak sembuh-sembuh. Nah sudah mulai itu kan, kok susah betul ini ya. Kemudian ada terbetik, duh datang sajalah ke fulan sana, datang saja ke fulan sana. Nah yang seperti ini akan menyebabkan memperlambat kesembuhan dia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji dia. Nah demikian. Jadi memang dari kedua belah pihak harus memiliki kekuatan dalam masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa tadi? Ini apa tadi? Ini sudah mau masuk maghrib ya? Berapa menit lagi? Sambil istirahat ya, ini masuknya 18.20 ya. 6.20. Jadi berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit lagi? Yang tidak istirahat. Ya, selesai jawabannya tadi ya. Satu lagi tadi ya. Satu lagi. Bagaimana tentang ya kesyirikan tersebut? Sebenarnya sejauh yang diketahui oleh manusia, umumnya kesyirikan itu kan nyembah berhala. Lalu bagaimana dengan kemungkinan adanya kesyirikan yang dilakukan oleh manusia ataupun kaum muslimin, tapi mereka nggak menyadari itu adalah kesyirikan. Adakah kesyirikan yang seperti itu? Ada, kan gitu ya. Apa contohnya? Kita bawakan satu contoh, yaitu menyembelih. Ya, menyembelih. Nggak tahu kalau di sini atau menyembelih ya. Az-zabah wan-nahar, menyembelih. Kita dapat di bahwasanya menyembelih itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Ya, itu takwilannya. Jadi salatlah untuk Rabb kamu dan menyembelihlah untuk Rabb kamu, lillah. Ya, jadi ketika kita menyembelih sama seperti hukumnya salat. Ketika kita mengerjakan salat untuk selain Allah, boleh tidak? Tidak boleh, itu kesyirikan. Nah, ketika menyembelih didapati ada sebagian manusia, mereka itu menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Karena takut penghuni satu tempat. Jadi nyembelih. Ketika membangun jembatan, ya, bawa 7 ekor sapi disembelih di sana. Kenapa? Dalam rangka untuk menolak penghuninya supaya enggak ganggu sembelih. Yang jelas syirik ini. Ada di sini? Enggak ada mungkin ya. Iya, di sana ada seperti itu, di sana sebagian. Itu contoh. Nah, pelaku seperti itu, ini berbahaya, ini kesyirikan. Jadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lainnya seperti orang yang sholat, akan tapi dia mengerjakan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala awalnya, tapi tertimpa ria. Ria itu memang ingin dilihat oleh manusia. Jadi ingin dilihat oleh manusia. Maka yang seperti ini juga bisa menyebabkan dirinya terjatuh kepada syirik, tapi bukan syirik akbar. Rasulullah menyebutkan pelakunya sebagai syirik asghar, syirik kecil, tapi tetap nggak diampuni ini. Ya, orang yang melakukannya sholat, tapi supaya orang memandang dia dan memuji-muji dia, nanti dia perbagus sholatnya. Waliyadzubillah. Ini syirik asghar, kata Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Para sahabat tanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Ya, yaitu melaksanakan satu ibadah, ya contohnya sholat, tapi ingin dipandang oleh manusia. Ya, tidak. Ya, itu tidak. Jadi kalau dia syirik asghar, itu tidak menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Dia tetap dikatakan sebagai seorang muslim, akan tetapi dosanya tidak diampuni, pasti dia akan disiksa, itu maksudnya. Tapi dia tidak kekal di neraka. Akan tetapi misalnya ada seorang yang berbuat zina, dan dia tidak sempat bertobat sampai meninggalnya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah memaafkan dia sehingga dia tidak disiksa? Mungkin. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah akan mengampuni di bawah kesyirikan itu kalau memang Allah kehendaki. Jika memang Allah menghendaki ada seorang hamba, ya sudah aku ampuni. Ini terserah Allah. Karena surga dan neraka milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dapati. Tapi tidak semua pelaku kejahatan seperti itu, tapi boleh jadi ada orang-orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak sempat. Selama kejahatan itu bukan kesyirikan. Tapi kalau kesyirikan, apakah dia akbar atau asghar, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik akbar, pasti dia disiksa dan pasti kekalnya. Ya, sebilah kekal ini terus. Enggak berhenti ya, namanya yaumil akhir itu enggak ada kesudahannya. Tapi kalau syirik asghar, pasti dia akan mendapatkan azab, tapi tidak kekal di neraka. Nah, demikian. Demikian juga di antara bentuk syirik asghar ya sum'ah. Ya,
Man samma'a Allah, Allah. Siapa yang sengaja memperdengarkan kebaikannya kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan iya, mengadab dia kan gitu ya, akan mencemarkan nama dia. Jadi sum'ah itu sengaja melakukan sesuatu kebaikan supaya orang-orang dengar. Memang itu tujuannya kan gitu ya. Walaupun dia tidak dikatakan syirik akbar, kan tapi ini menyebabkan dia terjatuh kepada syirik asghar. Bagaimana kalau sekiranya kita takut takut orang kita ini beribadah, baca Quran lah dalam masjid kira ya. Takut dipuji. Kita rasa takut jadi kita itu takut pada orang itu takut mujinya gitu, takut muji kita sehingga kita meninggalkan amal kebaikan. Ya, itulah riya kata para ulama. Itu yang susah kan, kita tidak tahu itu pun syirik juga kan. Ya, itulah riya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Antum meninggalkan karena takut karena riya, ya itulah dia riya tadi. Artinya ya sudah, kita baca Quran saja, akan tapi melakukan perlawanan ini masih boleh. Misalnya ada seorang yang hukum asalnya kan dia memang dia niat ingin ikhlas, tapi di tengah-tengah amal kemudian dia ditimpa riya atau sum'ah tadi, maka hendaklah dia melawan itu, datang lagi dilawan. Nah ini insya Allah dimaafkan kalau seperti ini. Tapi kalau dia asyik terus gitu ya, semakin dibagusin lagi, maka disitulah dia dinyatakan ya sebagai pelaku syirik asghar tadi. Jangan ditinggalkan sama sekali, karena sungguhnya yang seperti ini juga termasuk riya. Dia meninggalkan itu karena manusia kan begitu ya. Dia meninggalkan itu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dia meninggalkan bacaan tadi, kenapa? Karena ngantuk. Nah, itu memang diperintahkan untuk meninggalkan baca Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena dilihatin lah, berhentikan saja. Ya itulah dia riya. Kenapa? Karena orang tadi mungkin akan menganggap, wah, Masya Allah orang ini takut dipuji kan gitu ya, sehingga dia berhentikan bacaan Qurannya. Jadi akhirnya membuat dia disanjung oleh manusia. Cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi. Gimana kalau bacakan Al-Baqarah termasuk ya mainkan Al-Baqarah dalam di radio kan? Oke, yang putar MP3 dalam rumah dengan Al-Baqarah gitu. Ya utamanya kita yang baca. Kalau dimainkan Al-Baqarah, ya tidak mengapa, selama dia tidak disia-siakan. Artinya ketika dia dimainkan, maksudnya dipasang kayak MP3 gitu, audio. Dipasang, dibesarkan suaranya gitu ya, putar gitu ya, diputar. Kemudian kita ngobrol sama teman kita, sama istri, itu nggak boleh. Jika kita putar, itu kita dengar. Kira boleh kalau kesulitan. Iya, bisa, sama saja insya Allah. Kalau memang kita kesulitan membaca surat Al-Baqarah. Tapi yang jelas utamanya itu perintahnya kembali kepada kita insya Allah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi yang mau pesan?